Saya Bob, seorang misionaris kota. Ini adalah obrolan iman Kristen kita. Kali lalu kita membahas dasar iman Kristen yang keempat, yaitu Yesus mati untuk kita. Yesus mati sehingga kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kali ini kita akan membahas dasar yang kelima, yaitu keselamatan itu anugerah. Intinya kita tidak bisa mendapat keselamatan karena usaha atau perbuatan baik, atau pahala atau yang semacam itu, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Nah, orang biasanya bertanya, keselamatan itu apa? Begini, keselamatan itu sama saja dengan seperangkat hidup. Iya betul, keselamatan adalah seperangkat hidup baru yang diberikan Allah kepada manusia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa manusia butuh seperangkat hidup yang baru? Kenapa saya butuh seperangkat hidup yang baru? Hidup saya kan baik-baik saja, semua berjalan normal-normal saja. Ya wajar kan kalau ada yang sukses, ada yang gagal juga. Bukannya semua manusia begitu, ya kan? Nah begini, ada sebuah cerita. Ada seorang anak kecil bertanya ke seorang alim ulama, "Pak, Bapak makan babi enggak?" "Ya tentu tidak, nak. Babi itu haram. Kita tidak boleh memakan sesuatu yang haram." Anak kecil itu lanjut bertanya, "Kalau ada nasi goreng babi yang nasinya banyak, tapi babinya cuma sedikit, boleh dimakan nggak?" "Ya tentu saja tidak, nak," jawab alim ulama itu dengan sabar. "Selama masih ada kandungan babinya, kita tidak boleh memakan nasi goreng itu." Anak ini bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Kalau misal nasi goreng itu tidak pakai daging babi, hanya pakai sedikit minyak babi, boleh nggak dimakan?" "Ya tetap tidak boleh. Minyak babi ya ada kandungan babinya dong. Mau sedikit sekali juga tidak boleh dimakan nasi gorengnya." Lalu anak kecil itu menimpali, "Kalau cuma setetes minyak babi, masa juga nggak boleh?" "Ya tetap nggak boleh dong, nak. Ada babi berapapun kandungannya, mau itu 0,0001% pun juga nggak boleh. Namanya haram ya haram, nak. Udah ya, jangan tanya lagi. Sudah jelas kan?" Dan berakhirlah cerita dari sebuah komunitas Yahudi itu dengan sebuah pelajaran bahwa sekali haram, berapapun kandungan haramnya, sepiring nasi goreng itu tetap terhitung sebagai makanan haram. Tidak boleh dikonsumsi. Haram tetaplah haram. Sekarang jika manusia tahu membedakan yang halal untuk dimakan dan yang haram untuk dihindari, masakan Tuhan semesta alam tidak tahu membedakan mana yang suci dan mana yang dosa? Menurut Anda, jika dalam diri manusia ada kandungan dosa, berapapun kandungan dosanya, apakah manusia itu akan terhitung suci atau berdosa di hadapan Allah? Tentu saja manusia terhitung berdosa di hadapan Allah. Menurut Anda, apakah Allah mau menerima hidup manusia yang mengandung dosa itu? Kalau manusia saja tidak makan makanan haram, apalagi Tuhan, dia tidak akan mau menerima hidup yang ada dosanya. Itulah mengapa keselamatan itu anugerah, suatu pemberian cuma-cuma dari Allah. Allah menawarkan seperangkat hidup yang baru, hidup yang bersih dari dosa. Firman-Nya berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam Kristus, hidup yang lama itu sudah berlalu. Dalam Kristus, Allah memberikan seperangkat hidup yang baru. Hidup yang bersih, yang diterima dan dinikmati oleh Allah. Itulah keselamatan, dan keselamatan adalah anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Amin.